pikirannya pasti waras. Nah, pikiran yang tidak waras karena belum diterangi oleh cahaya kesadaran disebut pikiran gelap. Bahasa lain pikiran gelap, bahasa psikologinya adalah ego, yang sering disebut diri. Nanti menjalan ke atas, bukan dari tengah ke sana, dari pengalaman dulu. Susah, kok susah. Pertama gini, kedua gini, ketiga gini, empat gini, lama-lama pelak. Oh ini masuk ini buat nih. Ini. Ya tadinya itu kan punggung tadi. Ini dari sana cervical, ini dari lumbar. Kalau lagi ruku itu aku. Saya berpikir jangan-jangan gejala stroke udah tercangkang gimana gitu kan. Ya, waduh dia semakin gelisah, semakin banyak yang dirasa. Iya betul, semakin banyak yang dirasa. Apakah titik menuju kematian? Ya semua orang menuju kematian, tapi harus sadar sendiri kita itu sudah di alam kubur badan kita sendiri. Karena kan lepas nanti dicabut dibangkitkan. Bangkit duluan lah sebelum dilepaskan. Bangkit dengan kesadaran kita itu dengan Allah, kembalikan ke Allah. Allah bersama, Allah bersama, Allah bersama. Penuh. Ketika seorang itu sudah berobat ke Allah, obat itu hanya ikhtiar. Tapi obat itu ada diri sendiri. Gantungkan Allah bersama, itu obat. Saya baru pengalaman hari ini tahu la ilaha illallah tidak lanjut. Saya belajar di pasien sendiri. Allah amin. Sehat, sabar. Dipegang gini tuh sakit. Sebelahnya? Dua-duanya. Dua-duanya? Cuma dengkul misalnya jongkok, kalau pipis tuh bangun tuh. Panggilkan satu orang. Udah dipanggil ya kita. Jongkok, kalau jongkok? Ya cetuk gitu tuh suka. Sadar nggak ibu? Sadar nggak kenapa gitu? Berat badan. Berat badan pinter. Iya. Berarti udah sadarnya. Berarti kurangin berat badan kalau udah sadar. Sudah paham. Apa? Paham ini. Ini yang ini. Dua-duanya. Dua-duanya. Ini sudah sakit banget. Iya. Ini yang iya lah ya bisi panas datang dia di kedap. Udah tulis. Jadi bukan salah duduknya, bukan salah ngajinya ya. Salah apanya? Salah berat Berat badan. badan. Sadar itu berarti. Turunin berat badannya tuh Bu. Caranya gimana? Udah tahu belum? Belum tahu. Saya tuh kalau minum obat nggak tahan tuh suka sakit kepala. Kayak Minum nggak obat suka apa? gini. Pernah dulu tuh sama teman tuh diajakin men. Cuma hari kedua tuh udah Obat apa? Obat pelangsing. jamu apa? Obat pelangsingnya udah ulah obat pelangsing lah. Iya emang. Ini Bu, yang mengikat dalam tubuh itu kan apa tuh? Karbohidrat ya. Iya. Karbohidrat itu kan jadi glukogen ya, lemak kan ya. Yang bikin gendut kan lemaknya. Iya. Karbohidratnya kurangin, berhentikan kalau bisa. Berhentikan kalau bisa. Ini kan ada tahapannya. Kalau belum bisa kurangin dulu. Misalnya karbohidrat cuma satu kali. Karbohidrat kan bukan cuma nasi, Bu. Berhenti nasi makan roti, ya sama aja bohong, iya nggak? Iya. Berhenti nasi makan kentang, sama aja bohong ya? Iya. Berhentikan karbohidratnya atau kurangin karbohidratnya satu kali dimakan siang saja. Makan siang aja udah itu karbohidrat. Nah, kalau kita puasa misalnya sahur sama bukanya karbohidrat ya sama aja. Iya Bu. Iya kalau sahur sih cuma energen aja itu. Energen udah karbohidrat. Iya udah manis ya. Nggak ada gula. Ada gulanya. Kenapa karbohidrat yang diberhentikan? Karena dia mengandung gula. Nah, terus gula itu sendiri gimana? Nah, iya sama gitu. Sama. Jadi nanti karbohidrat dan gula kalimatnya. Karbohidrat dan gula. Ini kalau titik ini udah nggak sakit, nah, udah apa?
Senin Kamis jalan, berarti sahur tidak ada karbohidrat, atau sahur karbohidrat berarti bukannya kalau nggak pakai karbohidrat. Nasi. Saya nggak kuat Ramadan juga langsung nasi gitu. Berarti bukannya pakai karbohidrat, berarti Iya. sahurnya yang nggak karbohidrat sebenarnya. Iya nanti gitu. Kalau energi karbohidrat. Kamis. Terus buah-buahan musiman juga karbohidrat, kan glukosanya tinggi. Mangga ya apalagi. Jadi bagusnya kalau sahur apa? Kalau sahur, aku tempe, wortel rebus bareng sama ikan goreng kan enak. Iya nggak? Nah, ketemu kan? Jadi nggak usah bingung-bingung. Enak itu sama aja nasi tuh. Mending nasi. Nasi sekalian. Ya ini apa ya kalau energen kan tinggal nyeduh Gitu gitu ya, nggak ribet gitu ya. Iya, tapi kan niatnya tadi tujuannya bukan cuma puasa aja kan. Ada tujuan ngurangin lemaknya. Kalau masih energi lemak keikat terus. Ini sahabat Gorka punten ya nyebelin merek energi lemak dia sih. Jadi kalau pengen langsing intinya karbohidrat dan gula lepaskan. Nanti gimana biar nggak lapar? Gampang, nggak lapar itu yang penting makan kan. Tapi cuma yang dimakan tidak karbohidrat dan bukan gula gitu. Misalnya ibu makan ikan di pais, makan nggak itu namanya? Makan, walaupun nggak pakai nasi kan, tetap makan kan? Makan aja sampai 5 ikan nggak apa-apa, 10 ikan nggak apa-apa. Yang gede-gede. Yang gede-gede, kenyang nggak itu? Warak gitu. Kenyang kan? Kalau biar lebih ngirit lagi, ikannya 3, wortelnya setengah on misalnya, seperempat misalnya, atau sekilo misalnya, gitu kan kenyang tuh. Tapi nggak ngikat lemak, tidak mengikat lemak, dan itu bisa langsung tanpa harus lapar, tanpa lambung sakit. biarpun pepes ikan itu pakai bumbu itu. Iya, nggak apa-apa. Iya, kan nggak mungkin gulanya sesendok kan? Iya nggak Bu? Aman nggak? Paham nggak sekarang? Saat 3 minggu turun 15 kilo Bu. Tahu. Nah, kalau turun kan berat beban kalau tuh berkurang, kepinggan berkurang. Ibu bisa makan lebih banyak. Yang bikin makan sedikit itu apa sih? Karena nasinya kebanyakan. Iya. Coba ibu bisa makan ikan sendiri sekilo, 2 kilo, 3 kilo tanpa nasi. Tuh, lebih banyak nggak makannya? Lebih banyak, tapi nggak ngikat. Yang jadi mindsetnya kita hari ini apa sih? Pengen langsing nggak makan, kan salah. Ibu mau udah puasa katanya, tapi kan buka sama sahur. Nanti masih makan kan ya? Ya susah tuh. Tetap makan, tapi langsing caranya gimana? Yang dimakan itu. Iya. Bekasnya enak kan? Coba gerak. Lebih ringan ya? Ringan biasanya. Nanti diulang-ulang ini ke atas pol. Hitung aja 10 detik, 10 detik. Ke bawah pol. Oke, sekarang tekukin lututnya, dua-duanya. Lurang tekan. Turunkan. Nah, relax dulu. Relax. Naikkan. Turunkan. Lurusin kaki. Gerakan kayak tadi. Ini gerakan pertama ya. Nanti lanjutnya terusin. Yang gerakan ini. Naikin, tarik sama tangan. Gerakan yang nengok satu, kepala nengok ke sana, tarik ke samping. Gerakan ketiga ya. Gerakan keempatnya duduk pegang. Jempol jari. Oh, jempol. Coba sekarang gerakan keempat ya Bu, dudukan. Sekarang jempol kaki. Nah, itu dia. Bisa, oh berarti bisa pegang kiri coba. Ini, tarik ke atas, kepala tunduk. Nah, itu yang keempat. Nanti yang kelima ya, apa ini? Iya. Ke depan. Oke, nah sekarang dudukkan dulu. Rahasia sehat dari organ ginjal. Subhanahu wa ta'ala, ada salah satu pola minum yang bisa menyelamatkan badan kita.
itu minum bukan sembarang minum. Jadi minum kadang kita suka minum yang menyegarkan. Jadi kalau minum kan kebanyakan untuk menghilangkan haus, menghilangkan dahaga. Nah, tapi sebenarnya kan tubuh kita akan memerlukan cairan yang dibutuhkan kita, bukan sekedar menghilangkan dahaga saja. Kadang kita suka minuman-minuman yang manis, minuman-minuman yang dingin es, minuman-minuman yang sangat menyegarkan, bahkan minuman-minuman yang dianggap sebagai pendongkrak stamina. Itu minuman-minuman seperti itu minuman-minuman yang tidak dijadikan pola sebagai pola minum sehat, tapi sebagai pola minuman yang nantinya ketika berlebihan akan membahayakan tubuh kita. Nah, berbicara tentang minuman itu, kita akan berbicara langsung terhadap organ yang menjalankan sirkulasi air dalam tubuh, organ yang menerima asupan berupa cairan ke dalam tubuh. Apa itu? Yaitu organ magma kita. Organ magma kita, seperti bumi itu memiliki magma, itu sifatnya panas sekali, dan dia ketika disiram air dingin maka magmanya menjadi redup. Tapi kalau dia disiram air yang hangat maka magmanya akan berjalan dengan lancar. Apa itu organ magma dalam tubuh kita? Yaitu organ ginjal. Organ ginjal itu adalah organ yang menerima asupan air ke dalam tubuh kita. Dia yang mensirkulasikan dan dia yang mengatur ke dalam jalur-jalur dalam tubuh kita. Bagaimana agar si ginjal itu tidak sakit ketika kita minum? Karena kita minum yang tadi minuman yang membahayakan, yaitu kita biasakan minum dengan minuman yang hangat, tidak panas dan tidak dingin, tapi hangat. Kenapa? Karena dia adalah magma. Magma itu biar ringan kerjanya kasih air yang hangat, maka dia akan mensirkulasikan cairan secara cepat. Tapi kalau kita kasih air es, air dingin ketika kita musim dingin, maka ginjal bekerjanya semakin lambat, berat, dan itu akan menyakiti organ magma kita, organ ginjal kita. Nah, jadi biar kita sehat dengan minuman, selalu minum air hangat kapanpun, walaupun lagi panas terik biasakan minum air hangat, karena dia akan memperlancar sirkulasi daripada cairan yang ada di limpa. Karena organ ginjal itu mematangkan cairan yang ada di limpa. Jadi ketika limpa itu cairannya matang, darah pun matang. Tapi ketika limpa itu membeku karena ginjalnya tadi tidak bisa memanaskan atau lambat, sedangkan kebutuhan tubuh harus cepat, maka yang mengalir adalah darah mentah. Dan sumber penyakit sahabat Cordova adalah darah yang tidak dimatangkan oleh ginjal, yang disebut dengan darah mentah, atau darah yang masih stagnan, atau darah yang masih berupa lendir. Dan itu menjadikan sumber infeksi dalam tubuh. Ketika infeksinya ada di liver, maka TG dan kolesterol akan naik. Ketika infeksi ada di ginjal, maka asam urat akan naik. Dan ketika infeksinya dari lambung, maka mempengaruhi pankreas sehingga kadar gula pun naik. Biasakan minum air hangat yang tidak mengandung rasa. Biasakan minum air hangat kapanpun, dimanapun, dengan suhu apapun. Syafaqillah. Ya, tadi penggangannya mulai dari gerakan yang awal tadi, urutnya berurutan sampai terakhir. Oke, terakhir yang gitu, yang nempel di telapak kaki. Itu yang terakhir. Oke. Single dalam ke dalam ya. Yuk, carikan kakinya. Pulang dulu. Tapi kalau udah tidur mah
Ayo nyoban balik bolak-balik. Kangen. Bolak-balik, bolak-balik. Bangun lagi. Kalau udah tidur mah udah gitu mah kita Salam ya. Oh. Tinggal emang coba tes berjalan ke depan dulu. Mana stopnya dulu? Langkah ke depan. Oke. Terus. Maju dulu lagi. Nah, sekarang mundur yang kaki sebelah. Stop dulu. Oke. berat kelapa mundur. Oke, sip. Maju. Kakinya stop dulu. Terus. Di rumah mau dulu. Oke, sip. Pintar. Jalan gimana aja? Ditopong, peluncur. Peluncur. Kepala kempres. Yuk. Nah. Yuk, Neng. Yuk. Suka gitu emang kadang lebih Banyak bener kurus itu. ya. Makan banyak ya? Itemnya di mana? 2 kali sehari, coba 3 kali sehari gitu. Ya, tok ngemil nggak? Jarang juga. Jadi nafsu makannya Oh, gini kalau makan jangan langsung banyak, tapi sering bisa nggak? jadi Sedikit, bisa jadi sehari 5 kali, tapi sedikit. Atau gini, tetap pakai toples ya. Nah, bikin nasinya bulet-buletin gini, pakai tangan sendiri tapi. Pakai tangan sendiri kan nanti ada bakteri di tangan sendiri ya. Kapal-kapal kecil-kecil itu masukin ke toples. Nah, kemanapun pergi bawa, sekali makan satu. Iya, camilannya karbo, bukan roti sebenarnya nasi gitu ya, bukan roti, bukan kue gitu, bukan yang digoreng-goreng, tapi nasi gitu, bisa nggak? Iya, kalau udah di kapal-kapal kecil-kecil itu masukin ke toples, taburin daging ikan gitu, jadi nanti kalau makan tinggal ngambil aja. Oke. Beliin varia nggak? enggak. Itu masalahnya nggak ada yang pahit-pahitnya. Iya. Jadi nggak bisa nambah. Nanti saya kasih herbalnya aja. Ini madep sini ya, terus sini. Kenapa dimarahin orang? Pernah disalahin orang? Iya. Oh dulu pernah sini ya? Oh oke. Sekarang itu malah ganti lagi was-wasnya Oh, banyak ya? pernikahan. Jadi Bawa makanan ya, bawa nasi. Taburin protein. Mau proteinnya pakai telur boleh, pakai ikan boleh, pakai daging boleh. bisa dicoba. Dicoba ya. Nah sekarang bisa tutup matanya, posisi istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aduki bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli aynin lammah. Wa'aduki bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli aynin lammah. Bismillah, bismillah, bismillahi arakika min kulli da'in. Allahu yasbik, Allahu yasbik, Allahu yasbik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Semua sel-sel yang sakit, yang lemah kembali berfitrah sehat kalian. Semua organ-organ yang lemah, yang sakit kembali berfitrah sehat kalian. Bangkitkan badan ini, sehatkan badan ini, sehatkan badan ini. Allahumma rabbana sirahibal ba'shin syafi la shifa ila shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma adhib anhu harha wa bardaha wa wasabaha. Allahumma adhib anhu harha wa bardaha wa wasabaha. Allahumma adhib anhu harha wa bardaha wa wasabaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nengnya di hidung, tekan dengan nafas tapi nggak boleh dipegang oleh tangan. Tekan aja, tekan. Terus pelan-pelan keluarin semuanya. Pasin. Alif Lam Mim. Allahu la عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم
ولا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به والذكرى للمؤمنين انتبهوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. terus sampai habis. Allahumma rabban nasi hidin barsha Ishwila safi la sifa ila sifa kasifa an la yubadiru sakraman Allah adikan haroha wa berdaha wa sabah Allah mengadib anhu haroha wa berdaha wa sabah. Misalnya dua-duanya dia udah sembuh. Ini udah kedua kali ke dokter sana. Masih ini agak beda, ini ada Sebelahnya dokter stroke motorik sama rumah di mana? di Karangnunggal. Karena panas kan di sana? Tiris. Tiris. Kalau jam-jam 11 jam 10 panas kan? Ini? Oh bukan. Ini nyebret nggak matahari? Oh nyebret kalau lagi Nyebret. panas iya. Itu berjemur jam 10 jam 11 posisinya kayak gini, posisi terlentang tengkurap, jadi Jemur langsung matahari. iya, jemur langsung matahari, posisinya terlentang kayak gini. Nah nanti kan membantu sirkulasi pengaliran darah, tapi langsung pakai ultraviolet matahari itu rutin tiap hari nanti oksigen ke otak nambahnya, jadi nggak kepuas lagi. Ini saya buangin gitu yang darah dinginnya. Ayam jangan di sini deh. Nggak apa-apa. Santai aja. Tapi kan ngabit. Habis dioperasi 2 bulan yang lalu nih Miu. Seperti air mancur. Harus pakai mata batin. Perasaan banget ya. Perasaan. 400 pernah 400. Mana? Bu nih, mau TG, mau kolesterol, mau asam urat, jangan lihat angka. Nah, Lihat keringatnya nggak usah lari-lari ya. Berjemur. bantu nanti hitam Nanti penyakit ini lipom apa Miu. miom itu kan kelembaban, lembab di dalam, makanya dia nggak bersirkulasi. Mau hitamnya Bu. Numpul gede jadi. Sok sih, angetin terus badan dia apa? Kalau pakai ini Bu, apa kayak Bu Ustaz? Pakai apa tuh? Yang Sauna gimana? Sauna ultravioletnya nggak ada. Gitu. Saya beli sauna biar keringetnya keluar. Ya, Biar nggak hitam. kalau kena sinar matahari kan berkeringat tidak mengucur kan, tapi dia menguap. Itu hasilnya lebih bagus, nanti feses lebih banyak keluar. Menguap itu bikin feses lancar, beda dengan berkeringat. Palingnya ngucur, Masya Allah. Pancuran. Berapa mili itu sana? Anemia. 200 Terus cc. Kan masih makan nasi mau anemia. Nanti kita endapkan setengah jam. Kok kita nomor 18 ya, Pak? Iya, 18. Itu di mana Bu Ipun? Saya endapin setengah jam, nanti saya kirim ke tetehnya. Kelihatan hasilnya sampai ini endapannya ya. Tapi yang harus nunggu setengah jam. Ini 18 paling gedenya. Mampet kalau pakai 22 mampet.
Kalau kan soalnya kan oksidannya. Kalau pakai 18 nggak mampu. Itu pun kadang masih ada yang mampu. Jangan dulu, jangan dulu. Menolak dia. Histaminnya udah kebanyakan. Kemarin kan itu pakai apa ya? Terapi ya. وَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Masih Bu, ada 5 lagi, keluarin. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ, keluar. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Keluarin 3 lagi. Keluar. Menurut Allah. Wahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'alallahul malikul haq. 1 lagi Bu, keluarin semuanya. Fata'alallahul malikul haq. Semuanya keluar. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Keluar semuanya. Tinggalkan badan ini. Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Sehat dengan berkeringat. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat angka materi tubuh berlebih, misalnya angka TG, trigliserida berlebih, angka kolesterol berlebih, angka asam urat berlebih, angka gula berlebih, yang diobatinya apanya sih? Yang diobatinya mindset kita, pola pikir kita. Jangan pernah terpengaruh dengan angka. Kenapa? Karena tingginya TG itu bikin IQ kita cerdas. Bisa berpikir normal gitu. Tingginya kolesterol bikin jantung hangat. Tingginya asam urat bikin antibodi kita tidak gampang masuk angin. Tingginya gula bikin kita tidak loyo. Kapan? Ketika kelebihan materi itu bisa disirkulasikan. Nah, kolesterol masuk mengalir, gula masuk mengalir, asam urat masuk mengalir. Selama tidak stagnan, tidak jadi penyakit. Jadi kadang kita padahal masih mengalir, cuma ngeliat angkanya tinggi jadi stres. Iya. Iya. Jadi yang diutamakan apa sih? Yang jadi masalahnya apa sih? Yang jadi masalahnya adalah ketika angka itu tinggi, keringat kita tidak pernah keluar. Karena ketika keringat tidak keluar, berarti sirkulasi dalam tubuh kita tidak mengalir. Nah, tandanya cuma itu aja. Ketika keringat kita masih mengalir, mau glukosanya tinggi dalam darah tetap aman, karena dia akan jadi sumber energi. Ketika keringat masih berlebih, kolesterol tinggi pun aman, karena dia akan terserap oleh sel lewat energi jantung. Dan ketika asam urat berlebih pun, ketika keringat masih keluar, maka dia menjadi pengikat, penghangat antibodi kita. Jadi jangan khawatir dengan angka tinggi selama keringat masih dikeluarkan, masih berkeringat. Nah, nanti ada 2 cara metode mengeluarkan keringat. 1, berolahraga. 2, berjemur. Nah, jadwal berolahraga dengan berjemur itu beda. Jadwal olahraga itu sebelum jam 10 pagi, dimulai dari jadwal paru-paru itu jam 3 pagi sampai jam 10 pagi, itu jadwal olahraga. Dan jadwal berjemur beda dengan jadwal olahraga, yaitu setelah jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Nah, caranya bagaimana? Berjemur itu adalah duduk, tidur, terlentang, tengkurap, miring, tidak bergerak, tidak lari-lari, tidak jalan-jalan. Tapi kalau untuk olahraga, sport boleh jalan jauh, boleh berlari, boleh bersepeda atau yang lainnya, boleh jogging atau yang lainnya. Tapi disarankan bagi mereka yang mempunyai gangguan saraf tersebut tidak boleh berolahraga.
tapi perenggangan dan berjemur. Berarti ngambil waktunya di jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Ya, barakallahu fi, jangan terpengaruh dengan angka, tapi lihatlah kondisi keringat kita masih keluar atau tidak. Barakallahu fi. Bukan asal permatukan tanya. Tutup. Allah selamatkan dari dalam tertutup badannya tertutup badannya dari semua bubun syaitan. Allah Rabbana sadahibul ba'syan syafna syifan syifan kasyifan la yughadurus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَنُكِمِ كَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ وَنُكِمِ كَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ بسم الله يرقيك من كل داء الله يسبك الله يسبك الله يسبك الله يسبك شفاء لا يغادر سقما. Buka matanya. Disebut. Jus nanti. Ini banget bu. Tuh bu, udah kelihatan lemaknya. Di atasnya banyak banget pisang. Udah kuning gitu. Teki. Ini masih tinggi ya. Ini bu. Jadi nggak kelihatan. Sekarang udah Nanti setengah jam lagi lebih kelihatan tuh. lebih jelas kan. Banyak banget padahal ya. Berkeringat. Titik gitu dong. Nggak perlu lari, tinggal berjemur. Tinggal berjemur tadi. Iya. Jam 10 sampai jam 2 ya? Iya. Aman kepala? Nggak pening? Setengah jam ada 1 jam. Itu teh jurik yang di perut mau keluar tadi. Oh, jurik. Ada juriknya ya saya? Berat banget. Pingsan. Udah dikasih madu tadi, Bu? Mau dikasih madu belum? Dari dalam ya? Belum ya? Saya enggak. Satu tadi nggak mau. Tak. Oh nggak mau. Tapi boleh deh. Iya. Ibu enggak? Udah ya mati. Nggak apa-apa, teteh juga. Satu aja. Nah, kita kan punya khusus, Bu. Tapi masih beku nggak? Masih bakal. Agak-agak terasa enggak baal, agak terasa terus ini teh kelihatan tuh bekasnya teh. Senyum. Oh, masih kaku. Yang sebelah. Bulan ini teh 289. Fokus bukan menurunkan angkanya, Bu. Fokus bagaimana menghidupkan pankreasnya. Ini Caranya tahu nggak? Iya. Puasa Daud. Kalau belum bisa puasa Senin Kamis. Nah, nanti dia sel itunya akan bergerak. Sel betanya akan menyambung lagi ke lambung. Jadi bukan mengaktifkan pankreasnya lagi itu harus puasa. Puasa. Puasa Daud itu mengaktifkan pankreas lagi. Jadi semua infeksi kalau di bawah puasa itu akan berupa panel ya.
berubah kode. Kode bekerja berubah menjadi kode mengembang, jadi sel yang lamanya dihancurkan. Jadi dia berubah sel baru lagi. Nah, untuk mengeluarkan kadar gula berlebih, jadi nggak usah pakai obat lagi, tapi itu udah sering berkeringat. Nah, puasanya untuk bangkitin sel. Nah, nanti ada herbal yang disarankan kalau mau bikin sendiri, pakai pacek, cengkudu. Cengkudu ya? Ya, mengkudu itu membangkitkan sel kita. Untuk seminggu 3 kali. Mengkudu boleh, daun simplukan boleh, yang tua. Simplukan lupa itu kan? Iya, daun simplukan boleh. Cenet. Pahit banget, pahit itu. Mending cengkudu bau. Cengkudu bau. Kalau malas nyarinya nanti saya punya racikannya tinggal sedikit. Tiap pagi. Itu ya racikan apa? Mengkudu apa cenet? Itu udah semuanya ada. Racikan. Udah diracik. Iya. Intinya sebenarnya tiap hari. Ya, tiap hari rutin nanti udah mengembang semua bagus. Darah tinggi sama gula ini. Turun semua. Susah bu, tiap hari. Enggak, kadang-kadang kalau males 2 hari, 3 hari udah naik, mulai naik makan lagi. Harus tiap hari. Nanti lepasnya ketika sudah rutin berjemur. Udah rutin berjemur, dilihat dulu tensinya turun enggak, mulai diperbaiki itu obatnya. Yang bisa lepas langsung, pelan-pelan lepas. Saya kaget ginjalnya kalau lepas langsung, kalau udah terbiasa. Terus belajar ke dokter siapa insinyur siapa tuh yang lagi terkenal soalnya di holistik. Tuh, mereka udah keluar dari anggota medis. Mereka menyarankan bagaimana caranya orang itu sembuh, bukan berobat ya. Soalnya kalau berobat dengan medis gak akan sembuh, akan ketergantungan terus. Masih genggam? Masih genggam terus. Nanti kalau gula masih di atas 200, sandarin napas kayak orang rokok ya. Kayak kalau udah pusing banget emang suka gitu. Kalau udah pusing itu teh wajib sehari itu bisa 20 menit Ada yang dapat tahan nafas gitu. Nggak usah ditahan. tarik nafas, Tarik. keluarin pelan-pelan gitu. Keluarin pelan-pelan. Kalau aku ngajarinnya 4-8. Jadi berapa lama itu tuh harusnya aturan yang Minimal benar? 20 menit Bu. Tidak jeda ya. 20 menit itu tidak jeda. Tapi kalau baru yang latihan-latihan nggak sanggup itu 20 menit. Rasa ngap gitu. Tapi dilepas, boleh dilepas nafasnya. Iya. Tarik lagi gitu. Tarik lagi. Gak usah ditahan gitu. Nggak usah ditahan. Sekenanya aja. Yang penting sadar. Cuman bedanya dengan nafas biasa itu yang penting sadar. Masing-masing sampai sejam, 2 jam, 3 jam masih nyatu terus. Oh, kalau bagus. Iya. Kalau guru saya masih kadang bikin seminar. Mas Periwongnya nggak ini, cuman jadi punggul aja saya tuh. Saya tulisin. Nanti Kalau ada nggak bosan? kasus susah gitu ya, nggak lama. Ya. Coba duduk. Dirujukin aja sekarang. Dirujukin. Takut banyak kematian sekarang, banyak kematian di Kabupaten Kasikis. Ini berapa? Gara-gara Yang bayinya aja. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Paling yang bayinya Ini aja. yang sekarang ya. Mulai hari ini Pernah ikut pardes. Aku.
ada ya. Kalian teh? Kalian udah? Salam kau. Pateh, pateh. Usah pakai. Gua keringatan ya? Udah keringat?
piring. Lentang lagi biasanya. Coba di fase sekarang. Ya. Oke. Tidak boleh bergerak. Lengkap. Nah, sahabat Kordoba, ini kita sedang fase untuk gangguan saraf panggul yang mana dulunya pernah terjadi kecelakaan di waktu masih muda. Nah, biasanya gejalanya sekarang muncul, susah digerakkan, sakit, dan kadang kalau malam sakitnya menjala. Kita keluarkan warnanya darah, itu kelihatan lengket darahnya. Dan itu lengket. Ini adalah darah statis, darah yang kalau ditarik ke jantung tidak sampai ke jantung, bersirkulasi di bawah terus, tidak bisa digantikan darah yang baru, menekan jadi stagnan. Allahumma rabbana syadhibal basna syadhina sifat sifat kasifat la yukafas. Kita tadi aja ya. Allah